Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi seorang bidan terperangkap di sebuah klinik bersalin ilegal. Saat mencari alamat yang tertera di lowongan kerja sebuah surat kabar, 2 hari Dewi bekerja di klinik bersalin itu. Tapi keluarganya telah kehilangan dia selama 1 minggu. Ternyata klinik bersalin itu adalah sebuah klinik yang telah dibakar masa 4 tahun yang lalu karena digunakan sebagai tempat aborsi. Dapatkah bidan Dewi keluar dari klinik bersalin itu? Bagaimana akhirnya kedua orang tua Dewi menemukan dirinya? Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi'u fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Perempuan di Klinik Bersalin, ditulis oleh Rianti IMK. Ketika membaca surat kabar suatu hari, mata ini melihat sebuah lowongan pekerjaan di satu klinik bersalin yang lokasinya agak jauh dari tempat tinggalku, memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dalam perjalanan untuk sampai ke sana dengan menggunakan sepeda motor jika perjalanan lancar dan tidak terjebak macet. Klinik Bersalin Kencana membutuhkan seorang tenaga lulusan D3 kebidanan, 2 orang lulusan D3 keperawatan, seorang lulusan D3 analis dan S1 farmasi, serta 2 orang dokter umum dengan beberapa kriteria yang disebutkan di kolom lowongan kerja tersebut. Dan salah satu syarat semua lulusan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh klinik bersalin kencana tersebut adalah perempuan. Entah kenapa aku tak paham. Mungkin karena pekerjaan yang ada di klinik bersalin itu lebih banyak berhubungan dengan ibu hamil dan ibu melahirkan, yang sudah pasti mereka adalah perempuan. Aku lalu melingkari info lowongan kerja itu dengan menggunakan ballpoint agar terlihat dengan jelas. Awalnya diri ini sempat merasa agak ragu untuk mengajukan surat lamaran di klinik bersalin kencana. Selain karena aku belum pernah datang langsung ke daerah yang disebutkan dalam info lowongan kerja itu, jarak yang harus ditempuh juga lumayan jauh, 60 km. Aku mengetahui informasi tersebut hanya dari peta. Tapi karena aku sedang membutuhkan pekerjaan, maka segera aku siapkan semua persyaratan yang diminta oleh pihak klinik bersalin kencana. Rencananya besok pagi aku akan datang ke klinik tersebut. Dalam hati aku berharap, semoga saja aku bisa diterima bekerja di tempat itu. Singkat cerita, aku berangkat tepat pukul 7 pagi dengan mengendarai sepeda motor menuju alamat klinik bersalin kencana. Setelah sekitar 1,5 jam menempuh perjalanan, dengan beberapa kali berhenti untuk bertanya kepada orang yang aku jumpai di mana letak desa alang-alang, sampailah aku di sebuah pertigaan jalan di pinggir jalan itu. Ada sebuah papan nama berukuran besar bertuliskan Klinik Bersalin Kencana dengan tanda panah yang menunjuk ke arah dalam sebuah gang sempit. Sejenak diri ini merasa ragu. Masa iya sih sebuah klinik bersalin berada di tempat yang akses jalannya untuk menuju ke sana tak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4? Namun kemudian aku tepis keraguan itu. Aku berpikir, barangkali saja ada jalan lain selain gang sempit yang ada di depan ini. Hanya aku saja yang tidak mengetahuinya. Perlahan, aku lalu menyusuri jalan yang masih berupa tanah tersebut dengan mengikuti arah tanda panah. Sepertinya itu adalah jalan kampung yang masih lumayan sepi. Di sepanjang jalan hanya tampak semak belukar, di mana klinik bersalin kencana itu terletak. Aku membatin. Aku tak bertemu dengan seorang pun selama dalam perjalanan. Betul-betul sangat sepi. Tak ada juga rumah atau bangunan lain yang berdiri di sisi kiri dan kanan jalan. Semuanya hanya semak belukar.
Sejenak aku kembali merasa ragu. Haruskah meneruskan perjalanan? Atau aku kembali pulang saja? Untuk beberapa saat, aku merasa bimbang. Sambil tetap mengendarai sepeda motor, aku terus berpikir menentukan pilihan antara meneruskan perjalanan atau kembali pulang saja. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik bersalin Kencana. Sudah kepalang tanggung, mungkin tinggal sebentar lagi aku akan sampai alamat yang dicari. Begitu pikirku. Kurang lebih setengah jam kemudian, aku sampai di depan sebuah bangunan yang lumayan besar dan megah. Dengan cat warna hijau lumut, ada sebuah papan nama berukuran besar di bagian depan bangunan itu. Tertulis di sana, Klinik Bersalin Kencana. Sepertinya klinik bersalin Kencana ini baru saja selesai dibangun. Terlihat dari bangunan yang masih berbau cat. Aku bergumam. Aku lantas turun dari sepeda motor lalu mengamati keadaan sekeliling tempat itu. Tak terdengar suara apapun. Sangat sepi. Sama seperti yang di sepanjang jalan yang menuju kemari. Aku melihat di depan klinik ada sebuah rumah yang masih berdinding bata merah. Sedangkan di sekeliling klinik masih berupa tanah kosong. Apa ada yang akan melahirkan di tempat seperti ini ya? Dari pertama tadi aku masuk ke jalan yang menuju arah klinik, gak ada satupun rumah yang kutemui. Aku juga gak bertemu dengan seorang pun di sepanjang jalan tadi. Bermacam pertanyaan singgah di kepala. Aku merasa heran dan aneh saja dengan bangunan klinik bersalin yang ada di depanku saat ini. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sembari mengetuk pintu bagian depan klinik. Tak ada jawaban. Assalamualaikum. Aku mengulangi dengan lebih keras, seraya melongokkan kepala ke arah dalam klinik. Barangkali saja suaraku tak terdengar sampai ke dalam. Namun tak juga ada orang yang menjawab salamku. Apa gak ada orang ya di dalam klinik ini? Tapi semua pintu dan jendela klinik ini terbuka? Atau orangnya sedang keluar? 2 menit aku menunggu, tak juga ada seorang pun yang keluar dari dalam klinik. Aku lantas berjalan menuju ke rumah yang ada di depan klinik bersalin itu. Ku ketuk pintu rumah tersebut, sembari mengucapkan salam. Sesampainya di sana, beberapa waktu aku menunggu tapi tak juga ada yang menyahut. Akhirnya aku kembali lagi ke klinik. Di sisi lain, tampak seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun sedang berdiri di depan pintu klinik. Ketika aku sampai di sana, dia mengenakan setelan baju warna pink lengan panjang, bercorak bunga dan rok warna hitam di bawah lutut. Terlihat sangat cantik dan anggun. Dia tersenyum kepadaku. Aku balas tersenyum. Mungkin itu ibu pemilik klinik. Aku membatin. Assalamualaikum bu. Aku mengucapkan salam. Begitu berada di depan perempuan cantik itu. Waalaikumsalam, jawab perempuan tersebut. Tadi saya sudah kesini, tapi sepi. Beberapa kali saya mengucapkan salam, tapi gak ada yang menjawab. Jadi saya ke rumah depan. Maksudnya ingin menanyakan, apa di klinik ini ada orang? Tapi ternyata juga di sana gak ada orangnya. Kataku menjelaskan. Oh ya, maaf. Tadi saya masih di bawah. Gak dengar kalau ada orang mengucap salam. Di bawah? Aku lihat klinik bersalin ini hanya 1 lantai, gak bertingkat. Tapi kenapa si ibu bilang dia tadi masih di bawah? Aneh. Aku membatin. Gak apa-apa bu. Oh ya, nama saya Dewi. Saya lulusan D3 Kebidanan. Maksud kedatangan saya ke sini mau melamar pekerjaan di klinik bersalin Kencana ini. Soalnya kemarin saya baca di koran kalau di sini sedang membutuhkan tenaga bidan. Apa lowongan itu masih ada, Bu? Tanyaku dengan penuh harap. Kebetulan sekali, Dewi. Lowongan kerja itu memang masih ada. Kenalkan, saya Anggi, pemilik klinik bersalin Kencana ini. Ayo, mari silakan masuk. Kita berbincang di dalam. Bu Anggi lalu mengajakku masuk ke sebuah ruangan di dalam klinik bersalin itu. Ruangan yang cukup luas, berukuran sekitar 24 meter persegi. Terlihat sangat rapi dan bersih. Aku kemudian dipersilakan masuk dan duduk. Tampak ada 1 set sofa di sudut ruangan.
Ada set meja kursi di sudut dekat pintu masuk. Ada 2 buah lemari yang berukuran besar di sebelahnya, berisi buku-buku. Ada sebuah jam dinding dan seberapa buah bingkai foto yang dipajang. Semuanya tampak tertata dengan rapi. Aku memberikan map berisi beberapa lembar dokumen, seperti fotokopi ijazah, SIBB atau surat izin berpraktik bidan, sertifikat APN, atau asuhan persalinan normal, dan lain-lain, sebagai persyaratan yang sudah kusiapkan dari kemarin kepada Bu Anggi setelah beliau memintanya. "Apa kamu sudah pernah bekerja sebelumnya, Dewi?" tanya Bu Anggi setelah dia selesai membaca isi map yang kuberikan tadi. "Belum, Bu. Klinik bersalin ini baru dibangun, jadi masih belum banyak orang yang tahu. Pegawainya pun baru ada 10 orang. 2 orang dokter, 1 orang sebagai penanggung jawab klinik, dan 1 lagi dokter umum. Tapi mereka tidak setiap hari berada di klinik. Lalu ada 3 orang perawat dan 2 orang bidan. Mereka bergantian dinas dan berbagi shift. Ada juga seorang juru masak, cleaning service, dan sopir. Semua tenaga kesehatan yang bekerja di sini harus bisa dan menguasai pekerjaan, karena suatu saat mereka akan dinas sendirian dan harus bisa menangani setiap keadaan. Apa kamu sanggup?" tanya Bu Anggi setelah dia memberikan penjelasan tentang siapa saja yang bekerja di klinik dengan panjang lebar. Sesaat aku terdiam, sendirian dinas di tempat ini. Kalau siang hari mungkin masih tak seberapa seram, tapi bagaimana jika malam hari? Apa aku sanggup dinas malam sendirian di klinik bersalin ini? "Bagaimana, Dewi? Apa kamu bersedia?" tanya Bu Anggi mengagetkan. Dia menatapku. Sorot matanya sangat tajam. Aku masih terdiam. Jujur, aku merasa bingung. Di satu sisi, aku emang sedang membutuhkan pekerjaan. Tapi di sisi yang lain, aku merasa takut jika harus berdinas malam sendirian di tempat ini. Jarak tempuh dari rumah ke klinik yang lumayan jauh adalah salah satu hal yang jadi pertimbangan. Paling tidak sehabis waktu maghrib, aku harus sudah berangkat agar tak terlambat sampai di sini. Belum lagi berada di jalan pada waktu malam. Apalagi aku baru pertama kali datang ke daerah di mana klinik bersalin Kencana berdiri. Diri ini balas menatap wajah Bu Anggi. Sesaat mata kami saling bersirobok, dan entah kenapa tiba-tiba seperti ada sebuah magnet yang menarikku untuk menganggukkan kepala dan tanda setuju dengan apa yang dia tawarkan padaku. "Iya, Bu, saya bersedia bekerja di klinik bersalin ini," jawabku akhirnya. Padahal aku sendiri tak yakin dengan jawaban tersebut. Dan entah mengapa aku menjawab seperti itu. Kulihat Bu Anggi tersenyum simpul, penuh misteri. "Baiklah, Dewi. Kalau begitu, sekarang mari ikut saya. Akan saya tunjukkan semua ruangan yang ada di dalam klinik bersalin ini, agar kamu bisa langsung beradaptasi," kata Bu Anggi seraya berdiri lalu berjalan keluar dari ruangan dalam klinik. Aku mengikutinya dari belakang. Bu Anggi menuju ke sebuah ruangan yang berada paling depan dari bangunan klinik bersalin Kencana. "Ini ruang apotik. Kamu bisa belajar lebih banyak tentang obat-obatan di sini. Karena saat berdinas sendirian nanti, kamu dituntut untuk bisa memberikan pertolongan pertama pada pasien yang datang sebelum kamu memberitahukan kondisi pasien itu kepada dokter jaga dan dokter penanggung jawab klinik ini," jelas Bu Anggi. Aku melihat ke sekeliling ruang apotik itu. Ruangan yang cukup luas, berukuran sekitar 16 meter persegi. Ada 2 buah lemari berukuran besar. Yang satu digunakan sebagai lemari obat, dan yang satu lagi untuk tempat peralatan lain. Ada sebuah meja tulis yang di atasnya terdapat beberapa buah buku folio besar, tempat ATK, alat tulis kantor, seperti ballpoint, pensil, penggaris, tip X, penghapus, dan semacamnya. 2 buah mortar, alat untuk menumbuk obat, berukuran besar dan sedang. Sebuah rak kecil berisi tumpukan kertas resep, plastik obat, nota, kwitansi, dan lain-lain. Bu Anggi kemudian masuk ke ruangan di sebelah ruang apotik.
Setelah dirasa cukup memberikan beberapa penjelasan padaku tentang ruang apotik tersebut, tertulis di atas pintu masuk, ruang periksa. Ruangan itu lebih besar dari ruang apotik tadi, mungkin berukuran sekitar 20 meter persegi. Di dalam ruang periksa, aku melihat ada 2 buah bed gynecology, serta bantal dan selimut di atasnya. 2 set meja dan kursi, 2 buah lemari, yang satu berisi peralatan medis dan yang satu lagi berisi obat-obatan yang terletak berjejer di pojok ruangan. 2 buah tabung oksigen berukuran besar dan kecil, 2 buah tiang gantungan infus, serta sebuah poster penanganan shock anafilaktik yang terpasang di dinding. Setelah dari ruang periksa, Bu Anggi masuk lagi ke ruangan dalam klinik. Di sebelah ruangan kerja Bu Anggi, terdapat beberapa buah ruangan yang digunakan untuk kamar perawatan. Semua kamar di sini sama, jadi tidak ada kamar VIP. Karena klinik bersalin ini berdiri di kampung, maka menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Jelas Bu Anggi, sembari jari telunjuknya menunjuk ke arah beberapa kamar tersebut. Di kampung? Kampung yang mana? Perasaan waktu aku datang ke sini, nggak lihat ada rumah selain rumah yang ada di depan klinik. Atau mungkin aku yang belum tahu kalau di sekitar sini emang ada kampung. Kami lalu memeriksa setiap kamar perawatan tersebut. Jumlahnya semua ada 10 buah. Dan di setiap kamar perawatan itu ada 2 buah tempat tidur beserta nakas di masing-masing isinya, dengan kamar mandi di dalam. Setiap kamar perawatan itu berukuran 20 meter persegi. Sepertinya Bu Anggi menginginkan agar setiap pasien yang dirawat di klinik bersalin ini bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman, baik mereka yang sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan. Di depan masing-masing kamar perawatan terdapat sebuah bangku panjang, mungkin untuk duduk para pengunjung atau menunggu pasien yang sedang dirawat inap. Di tengah ruangan ada sebuah meja yang digunakan sebagai tempat untuk pendaftaran pasien baru. Di dindingnya terdapat beberapa buah bingkai foto berisi STR, surat tanda registrasi dokter, bidan dan perawat yang bekerja di klinik bersalin Kencana, juga SIP, surat izin praktik, dan SIBB, surat izin bekerja bidan. Setelah itu, kami menuju ke sebuah ruangan berukuran sekitar 24 meter persegi dengan kamar mandi di dalamnya yang digunakan sebagai kamar bayi. Letaknya di ujung ruangan. Di sana terdapat 5 buah box bayi lengkap dengan kelambu berwarna pink dan biru laut. Ada 2 buah alat inkubator, tempat untuk merawat bayi baru lahir dengan resiko seperti berat badan lahir rendah, ikterus atau bayi kuning, dan semacamnya. 2 buah tabung oksigen ukuran kecil, sebuah lemari baju dan perlengkapan bayi lainnya, serta sebuah meja yang bisa digunakan untuk memandikan bayi sekaligus untuk mengganti baju atau popok bayi. Di depan kamar bayi adalah kamar bersalin yang berukuran luas sekitar 20 meter persegi. Ada 2 buah bed ginekologi yang digunakan untuk ibu hamil yang akan melahirkan beserta nakas di masing-masing sisinya. 2 buah tabung oksigen ukuran besar, 2 buah tiang gantungan infus, lemari kaca untuk tempat peralatan medis, sebuah meja seperti di dalam ruangan bayi, dan beberapa buah kursi plastik yang ditumpuk di sudut ruangan. Di antara kamar bayi dan ruang bersalin ada pintu keluar menuju ruang UGD, unit gawat darurat. Klinik bersalin ini agak aneh menurutku, karena biasanya ruang UGD itu kan terdapat di depan, tapi di sini terletak di belakang. Di samping UGD ada ruang PI, pencegah infeksi, tempat untuk mensterilkan alat-alat kesehatan seperti partu set, hecting set, alat untuk kuret, dan sejenisnya. Dan di sebelah ruang PI adalah dapur. Setelah menunjukkan semua ruangan yang ada di dalam klinik bersalin Kencana, kami kembali ke ruang kerja Bu Anggi. "Jadi kapan kamu akan mulai dinas di sini, Dewi?" tanya Bu Anggi setelah kami duduk. "Apa bisa mulai hari ini?" lanjutnya. Sebelum aku menjawab pertanyaannya yang pertama, nada suara Bu Anggi seakan memaksa. "Kamu bisa mulai dinas sore hari ini?" ditanya kemudian tanpa menunggu persetujuan dariku. Apakah aku bisa atau tidak? Aku melihat jam dinding yang ada di ruangan itu. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12. Berarti sebentar lagi
waktu pergantian shift dinas sore. Tunggu, aku sejak tadi pagi gak melihat ada seorang pun di klinik bersalin ini selain Bu Anggi. Padahal dia bilang ada 3 orang perawat dan 2 orang bidan yang dinas secara shift. Seharusnya ada 2 orang petugas yang dinas malam dan yang dinas pagi yang aku temui. Karena aku datang ke sini tadi kan belum waktunya bergantian shift dinas malam ke dinas pagi. Bagaimana Dewi? Sekali lagi Bu Anggi bertanya. Iya Bu, saya bersedia mulai dinas sore hari ini, jawabku dengan setengah ragu. Kalau begitu kamu tidak perlu pulang lagi, waktunya tinggal sebentar. Nanti kamu bergantian shift dengan bidan Eka yang dinas pagi hari ini. Bidan Eka dinas pagi? Rasanya aku gak melihat siapapun dari tadi di klinik persalin ini. Atau dia sedang berada di ruangan yang lain. Bu Anggi berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia lantas memanggil bidan Eka. Eka, tolong kamu ke ruangan saya sebentar, panggil Bu Anggi setengah berteriak. Tak lama kemudian muncul seorang perempuan yang dipanggil Eka. Dia sepertinya seumuran denganku. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Dia menatapku dengan tajam. Tak ada senyum sedikit pun di bibirnya. Aku tak berani balas menatap wajahnya. Bulu kuduk di leher dan kedua tanganku tiba-tiba berdiri. Aku melihat wajah bidan Eka sangat menakutkan. Eka, ini Dewi, bidan baru di klinik. Dia akan mulai dinas sore hari ini, kata Bu Anggi memperkenalkan aku pada bidan Eka. Iya Bu, jawab bidan Eka tetap datar tanpa ekspresi. Ya sudah, sekarang saya mau pulang. Tolong nanti Dewi diberitahu apa saja yang harus dia kerjakan, pesan Bu Anggi pada bidan Eka. Pulang? Aku kok nggak lihat ada kendaraan terparkir di depan klinik selain sepeda motorku. Atau Bu Anggi akan dijemput? Bu Anggi kemudian keluar ruangan sambil tersenyum ke arahku. Tapi entah kenapa, aku malah merasa takut melihat senyumannya. Selang beberapa lama, aku sama sekali tak mendengar ada suara kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil yang datang di depan klinik. Terus Bu Anggi pulang naik apa? Masa iya dia berjalan kaki dari klinik sampai ke depan jalan masuk di ujung jalan sana? Alangkah jauhnya. Aku aja yang mengendarai sepeda motor lumayan lelah. Apalagi tadi kulihat Bu Anggi memakai sepatu dengan hak yang lumayan tinggi. Aku penasaran sebetulnya. Namun entah kenapa, diri ini tak berani menanyakan hal itu pada bidan Eka. Iya, aku kan sedang berada di ruang kerja Bu Anggi bersama bidan Eka. Ya ampun, aku malah melamun dari tadi. Kamu kenapa Dewi? Seperti orang keheranan gitu, tanya bidan Eka tiba-tiba seraya menatap wajahku. Dia seperti mengetahui apa yang sedang aku pikirkan. Enggak apa-apa kok Mbak, aku menjawab dengan terbata-bata. Aku balas menatap wajah bidan Eka. Sepersekian detik mata kami saling bersirobok. Kami beradu pandang. Betapa dingin raut mukanya, betul-betul tanpa ekspresi. Bulu kuduku spontan meremang. Degupan jantung berdetak tak karuan. Aku merasakan ada hal aneh di mata perempuan yang sedang menatapku itu. Tapi apa? Beberapa detik kemudian, aku memalingkan wajah ini dari menatapnya. Aku merasakan takut yang sangat secara tiba-tiba. Kamu lihat-lihat saja dulu semua yang ada di dalam klinik ini. Sambil menunggu kita bergantian shift nanti, aku akan ke dapur menemani Bi Ratmi memasak untuk makan siang kita, kata bidan Eka. Bi Ratmi? Memasak di dapur? Oh, dia mungkin juru masak yang bekerja di klinik bersalin kencana. Tapi sepertinya waktu Bu Anggi tadi membawaku mengelilingi klinik ini, nggak tampak seorang pun di dalam ruangan, juga di dapur. Apa dia baru datang saat Bu Anggi telah selesai membawaku mengelilingi sebuah ruangan klinik? Entahlah, terlalu banyak hal yang kurasakan aneh di klinik bersalin ini. Dan yang lebih aneh lagi, aku tak menanyakan semua keanehan itu pada bidan Eka. Entah mengapa aku seperti tak mempunyai keberanian untuk bertanya padanya. Mulut ini seakan terkunci, padahal semua pertanyaan ada di dalam kepalaku. Bidan Eka kemudian pergi keluar ruang kerja Bu Anggi, meninggalkan aku sendiri di dalam ruangan itu.
Saat dia akan menutup pintu, tak sengaja diri ini melihat wajah bidan Eka. Kali ini dia tersenyum padaku, hal yang tak pernah terlihat selama tadi kami bersama di dalam ruang kerja Bu Anggi. Tapi senyum itu begitu membuatku merasa sangat takut. Seperti senyum Bu Anggi ketika pamit akan pulang tadi. Aku bergidik, lantas cepat-cepat aku memalingkan wajah ke arah lain. Setelah bidan Eka keluar ruangan, aku tak melihat ke arah mana dia pergi. Karena saat dia keluar tadi, dia menutup pintu ruangan. Aku pun segera menyusul keluar dari ruang kerja Bu Anggi. Aku lantas masuk ke kamar perawatan yang terletak di paling ujung. Sebab diri ini tadi melihat ada sebuah jendela yang mengarah keluar di dalam kamar perawatan tersebut. Dari dalam kamar itu, aku bisa melihat ke arah belakang ruangan, termasuk dapur. Aku membuka jendela yang ada di dalam kamar perawatan itu dengan perlahan, sebab aku tak ingin bidan Eka mengetahuinya. Pandangan mata lalu kuarahkan ke dapur, tapi tak terlihat siapapun ada di sana. Beberapa saat aku mengucek-ngucek mata. Barangkali saja emang mata ini yang tak dapat melihat bidan Eka dan Biratmi ada di dapur. Berulang kali aku mengucek mata, tapi tetap saja tak terlihat ada orang di dapur. Aku kemudian bergeser agak ke samping. Siapa tahu dari arah sana bisa lebih jelas terlihat. Namun tetap saja sama. Aku tak melihat siapapun ada di dapur, baik bidan Eka maupun Biratmi. Seperti sebelumnya, rasa penasaranku hanya ada sampai di kepala. Kaki ini terasa berat dipakai melangkah ke arah dapur. Untuk memastikan apakah mataku emang masih normal melihat dari jarak yang agak jauh, aku mengalihkan pandangan, melihat ke samping dapur. Tampak ada pohon bambu yang tumbuh sangat rimbun di sana. Kuperhatikan agak lama pohon bambu itu. Tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara orang yang sedang tertawa di sana. Aku merinding. Suara tawa itu begitu menyeramkan terdengar di telinga. Bergegas aku keluar dari kamar perawatan itu, lalu duduk di salah satu bangku yang ada di depan setiap kamar. Kuperhatikan seisi ruangan klinik. Semua terlihat sangat rapi dan bersih. Oh iya, aku baru ingat. Ruangan klinik bersalin ini bisa terlihat rapi dan bersih. Tentu saja ada orang yang menata dan membersihkannya, seorang petugas cleaning service. Tapi lagi-lagi aku tak melihat seorang petugas cleaning service dari tadi pagi di klinik bersalin ini. Sungguh sangat aneh. Dewi, ayo kita makan bersama. Suara bidan Eka membugarkan lamunanku. Tiba-tiba saja dia sudah ada di dekatku. Dia menatapku dengan tajam. Sejenak aku tertegun. Kapan bidan Eka datang? Aku sama sekali tak mendengar suara langkah kakinya. Aku rasa telinga ini belum terlalu tuli kalau hanya sekedar untuk mendengar langkah kaki orang berjalan. Dari mana tadi bidan Eka masuk ke ruangan ini? Aku sama sekali tak melihatnya masuk dari arah keluar. Karena aku juga duduk menghadap keluar. Aku membatin. Betul-betul membuat diri ini tak habis pikir. Iya mbak. Hanya kata itu yang bisa keluar dari mulutku. Dengan rasa keheranan yang teramat sangat, aku beranjak dari duduk, lalu berjalan mengikuti bidan Eka dari belakang, menuju ke dapur. Sebelum masuk ke dapur, aku perhatikan lagi pohon bambu yang tumbuh di sebelah dapur. Kenapa nggak ditebang saja pohon bambu itu ya? Untuk apa dibiarkan tumbuh di sana? Menurutku malah mengganggu pemandangan saja. Batangnya yang berdempet dan daunnya yang rimbun malah bikin serem melihatnya. Tapi entahlah, mungkin ada sesuatu yang aku nggak tahu tentang pohon bambu itu, sehingga dibiarkan tumbuh di sana. Dewi, kenapa kamu malah bengong saja di situ? Ayo cepat masuk dan kita makan. Panggil bidan Eka mengagetkan. Oh, iya mbak. Aku kemudian segera masuk ke dapur. Ini Biratmi, juru masak di klinik. Kata bidan Eka memperkenalkan seorang perempuan parubaya yang berperawakan agak gemuk. Aku tersenyum pada Biratmi. Dia pun membalas senyumku, yang lagi-lagi terlihat sangat menakutkan. Biratmi kemudian mengulurkan tangannya. Aku menyambut menyalami. Tapi kenapa tangan Biratmi terasa begitu sangat dingin? Aku seperti sedang memegang sebuah bongkahan kecil sebuah es batu, dingin sekali. Setelah bersalaman dengan Biratmi,
Aku duduk di depan Bidan Eka. Bi Ratmi tidak ikut makan bersama kami. Dia pergi keluar dapur, entah kemana. Tampak terhidang berbagai macam jenis masakan di atas meja, yang kelihatan sangat menggugah selera. Ada sepiring mie goreng, lengkap dengan irisan daging, udang, telur dan bakso. Selain sayuran sawi dan kobis, lalu ada juga sepiring ayam goreng, telur yang disambal, dan semangkok besar sop daging sapi. Ada 2 buah toples yang berisi kerupuk udang dan emping. Betul-betul menu makan siang yang sangat lengkap. Saat sedang akan makan, aku melihat ke arah jendela kamar perawatan yang terletak paling ujung. Bisa terlihat dengan jelas jika emang ada orang di dalam sana. Tapi karena tadi aku tak bisa melihat siapapun di dapur ini dari kamar perawatan itu ya, aku membatin. Ayo cepat dimakan makanannya, nanti keburu dingin loh Dewi. Suara Bidan Eka membuyarkan lamunanku. Aku melihat ke meja makan. Betapa sangat terkejutnya diri ini. Sebab semua makanan yang tadi terhidang di atasnya sudah habis tak tersisa. Tinggal yang ada di dalam piringku. Karena emang belum dimakan. Bidan Eka menghabiskan semua makanan sebanyak ini. Alangkah cepatnya. Apa aku tadi melamun dengan sangat lama sehingga gak melihat saat dia makan? Rasa lapar yang tadi kurasakan mendadak hilang seketika, berganti dengan rasa mual. Aku tak habis pikir, Bidan Eka bisa menghabiskan makanan sebanyak itu dengan waktu yang sangat cepat, tanpa aku melihat kapan dia mengunyahnya. Perutku betul-betul terasa sangat mual. Di dalamnya seperti sedang diaduk-aduk dengan begitu kuat, sehingga menyebabkan diri ini ingin sekali muntah, mengeluarkan semua isi perut, agar terasa lega. Aku lalu menyingkirkan piring yang berisi nasi beserta lauk pauknya dari hadapanku. Dan diri ini tak jadi makan. Rasa lapar yang tadi sempat kurasakan langsung hilang seketika, pergi entah kemana. Selera makan ketika pertama tadi melihat bermacam menu di atas meja yang sangat menggugah selera, spontan hilang. Dengan sekuat tenaga, diri ini berusaha menahan rasa ingin muntah yang sudah sampai tenggorokan. Loh, kamu kok nggak jadi makan, Wi? Kenapa? Memangnya kamu gak lapar apa? Apa kamu kurang suka sama makanannya? Padahal semua masakan Bi Ratmi sangat enak loh, Wi. Rugi kamu kalau ndak mencicipi. Aku saja sampai nambah terus. Tanya Bidan Eka beruntun, seraya menautkan kedua alis dan memandangku dengan heran. Tatapan tajam penuh selidik sungguh sangat membuat aku takut setengah mati. Bulu kuduk di leher dan kedua tanganku langsung meremang dan degupan jantung berdetak tak karuan. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya Rianti_ing. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Jangan lupa mampir juga ya ke channel cadangan admin. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan otomatis masuk ke channel cadangan admin tersebut. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.